Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Kabupaten Klaten kang bersinar terang, Ki Ageng Gribek traing noto Mojopait, siar dakwah lan lenggah ing Jati Enom, murwakani adeging kutha Jatinom. Sasine sapar pengetan grebeg saparan, sodakoh apem tondo syukur kang kuwasa, niki apem afwan dadi pengampunan, ya Qawiyu ya Allah nyuwun kekuatan. Sobat Milenial Indonesia, selamat datang di channel FV4 Telusur Sejarah, channelnya anak muda Klaten, Made in Klaten. Bersama saya Mas Ari. Kali ini saya mendatangi untuk berziarah kubur di makam Ki Ageng Gribek Jatinom, Klaten, Jawa Tengah. Nanti kita akan membedah bagaimana sejarah dari Ki Ageng Gribek semasa beliau menjadi waliullah untuk syiar agama Islam di Jatinom, Klaten, Jawa Tengah. Baik, kali ini saya nyowani injih menika. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kula nuwun Pak Daryanto. Ya. Nggih. Mbok bilih saya terima kasih bersama kerabat kerja sudah berziarah kubur, diperkenankan untuk masuk ke dalam. Semoga beliau paring saafatipun dumateng sedaya umat. Amin, amin. Perkenalkan pemirsa, beliau ini adalah Bapak Daryanto selaku sesepuh daripada makam Ki Ageng Gribek di Jatinom, atau dalam bahasa Indonesianya sebagai juru kunci. Mekaten nggih, Bapak nggih, leres nggih. Lajeng yang kedua ini adalah teman kita, teman lama, namanya Gus Ansori. Beliau juga selaku praktisi kebudayaan di Kabupaten Klaten. Di mana? Jatinom. Oh, di Jatinom tepatnya, karena asli Jatinom. Oke, Sobat Milenial Indonesia, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana saja sejarah dari beliaunya Ki Ageng Gribek selama syiar Islam di Kabupaten Klaten. Kita tanyakan pada ahlinya. Bapak Daryanto, mohon dipun jelasaken, dijelaskan sebenarnya bagaimana proses awal Ki Ageng Gribek ini bisa sampai di Jatinom dalam rangka syiar dan dakwah Islam. Monggo. Matur nuwun sanget, awit krawan panjenengan sami wonten makbaroh makanipun Allah yarham simbah Ki Ageng Gribek. Nggih. Menika kasinggihan wonten ing taun menika. Nggih, janipun wonten adicara rutin. Nggih. Andum mapem nanging wonten wekdal-wekdal menika tasih PPKM, Covid, menika nyuwun pangapunten menika kula sak gotrah P3AG pengelola pelestari peninggalan Ki Ageng Gribek mboten ngawontenaken perayaan sebaran apem, namung wonten ngawontenaken celimen, namung zikir tahlil. Awit saking menika nyuwun sih pitulungan panjenengan sami para kadang-kadang sak indenging bawana khususipun Nuswantara ampun pundur wonten Jatinom sementara menika. Saged mirsani mangke wonten YouTube, wonten live streaming, wonten Zoom. Sebab nggih kula sak gotrah tetep nerapaken PPKM lan prokes ingkang ketat. Awit saking menika nyuwun pangapunten panjenengan tansah ugi nanjari wilujeng sedayanipun lan kula suwun kanthi estu mboten sah kundur, mboten sah wonten Jatinom sementara waktu kemawon nika. Nggih. Mangke saged mirsani lewat Zoom utawi YouTube utawi live streaming. Nah, mekaten. Babakan ngengingi sinten to Mbah Kyai Ageng Gribek? Nggih. Nuwun sewu Bapak, porsinya bahasa Indonesia lebih banyak ketimbang bahasa Indonesia. Nggih. Ini untuk Indonesia. Nggih. Nah, salam budaya tetap lestari, salam Nusantara, NKRI tetap kuat ya, kita selalu menjaga keutuhan kebinekaan ini.
ya iman kuat, ya, budaya tetap lestari. Nah, kaitannya dengan siapa, dalam tanda kutip adalah Kiai Ageng Gribek. Ya, Kiai Ageng Gribek ini masih keturunan atau trah Brawijaya yang kelima. Nah, jadi kalau kita urutkan, ya, dari masing-masing versi ini memang beda-beda. Dari mana apa ya, poro-poro ini mengambil urutannya silsilah. Tapi kalau dari kami ini ya memang mendapatkan catatan khususnya dari Keraton Ngayogyakarta. Nah, ini Brawijaya 5, kemudian Peputra Wasibageno atau Joko Dolok, atau Kawastanan, atau disebut adalah Wasibageno atau Kiai Ageng Gribek yang pertama. Nah, kemudian turun ya Raden Rangkanyono. Nah, ini disebut Kiai Ageng Gribek II. Kemudian menurunkan lagi adalah Kiai Jatayu. Kiai Jatayu. Jatayu atau istilahnya orang Jawa ya Jatayu atau Jatayu sama saja. Lah ini ingkang kasebat yang disebut Kiai Ageng Gribek III. Kemudian menurunkan lagi yaitu Wasibageno Timur. Lah, mengapa beliau ini menggunakan nama Wasibageno Timur? Karena ini melestarikan duriahnya dari Joko Dolok tadi. Kan namanya yang buyutnya itu kan Raden Joko Dolok atau Wasibageno. Lah, maka turun yang keempat ini menambahkan kata atau menambahkan satu selipan nama adalah Timur. Ya, Wasibageno Timur. Dalam arti muda gitu. Dalam arti muda. Ya. Generasi keempat. Generasi keempat pada masa Mataram Islam. Dan saya yakin ya para duriahnya atau mbah-mbahnya ini pun juga karena keturunan Raja Majapahit ini pun juga ada sesuatu yang mungkin lebih di antara seperti kita-kita ini. Keilmuannya, kearifannya, kebijaksanaannya dan sebagainya. Lah, maka beliaulah sampai di sini meneruskan untuk menyebarkan Islam di wilayah khususnya di Jatinong. Nah, namun dulunya ya belum seperti ini. Jadi masih pradesan yang rumahnya ini apa ya, masih jauh-jauh. Nah, begitu Wasibageno Timur ini datang di tempat ini, maka membuat desa atau kampung pradesan yang dikasih tenger atau nama adalah Kampung Jati Enom. Sampai sekarang terkenalnya Jatinong. Nah, ini peran serta Mbah Ki Ageng ini sebetulnya adalah mengislamkan orang-orang Jatinong, satu. Yang kedua juga ikut berperan dalam mengislamkan tanah Jawa. Nah, ini katanya dengan beliaunya sampai di tempat ini peran utamanya apa. Nah, kemudian beliau dalam menyampaikan agama Islam ini sangat bijaksana, ya, bijaksana sekali, santun, tidak menyinggung dan sebagainya. Jadi ikut alur. Maka Mbah Ki Ageng ini bisa dikatakan menurut saya pribadi bahwa yang perlu dituladani adalah ngelmu banyu. Ngeli ya ngeli ning aja kintir. Artinya bisa melihat situasi, kondisi, menyesuaikan alurnya sungai atau mengalirnya air. Ya. Lah, apalagi mungkin yang berkaitan dengan Mbah Ki Ageng. Sementara itu dulu. Oh iya. Gus Ansori nambahin monggo. Mungkin nambah nggih, dan semoga nanti tidak bermaksud mempertentangkan. Karena saya juga hanya membaca dari sumber yang dicetak buku kecil kalau dulu sempat ada buku kecil itu kan. Walaupun ketemunya sebetulnya sama, beliau terah Brawijaya kelima.
Tapi di situ disebutkan bahwa dulu salah satu putra Brawijaya itu kan ada namanya Ki Guntur, nggak tahu kalau Iya. di leres nggih. Nggih. Ki Guntur atau Pangeran Guntur yang saat itu beliau adalah seorang wasi. Kalau wasi itu di Hindu, bahkan sebelum Hindu pun sepengetahuan saya itu menjadi salah satu sebutan rohaniawan lah istilahnya, tokoh agama gitu kan. Makanya ketika ada nama Wasi Bageno itu yang saya sendiri masih bertanya-tanya itu, ini saya pribadi nanti malah Kidar saged menjelaskan. Wasi itu mungkin karena sebutan rohaniawan, terus Bageno sendiri itu bahasa apa itu kan. Karena itu kan julukan gitu. Iya. Julukan, bukan kata tadi disebutkan nama aslinya juga disebutkan. Lah dari Ki Guntur ini terus kemudian ya istilahnya singkat ceritanya kan nyantri ke Sunan Bonang ya. Dan ada salah satu referensi disejarahkan bahwa yang mengislamkan Ki Guntur ini adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang. Nah, terus kemudian dalam perjalanannya Ki Guntur ini punya beberapa putra nggih. Ada Pangeran Pakalangan, terus kemudian ada Ki Blacak. Sekali lagi nanti mohon dikoreksi kalau saya, karena saya hanya membaca beberapa referensi termasuk yang ditulis tim penulis nggih, sesepuh Jatinom sendiri. Ki Blacak dan satu pengantin Bagno kalau nggak salah nggih. Penganti Bagno. Lah di situ sudah disematkan nama Bagno. Artinya nggak tahu secara harfiah pasti ada arti secara khusus nggih, nama Bagno sendiri itu Bagno atau Bagna atau apa gitu kan. Lah setelah Ki Guntur ini wafat, kemudian digantikanlah oleh Ki Panganti Bagno yang menggantikan sebagai juru dakwah. Ya. Makanya Panganti Bagno pun disebut juga sebagai Wasi Bagno saat itu. Dalam perkembangannya salah satu keturunan, bukan salah satu, satu-satunya keturunan yang tercatat itu dari Ki Panganti Bagno ini adalah yang kalau nama aslinya saya belum menemukan referensi, barangkali nanti Kidar, tapi sering disebut sebagai Ki Fakir Miskin. Fakir miskin lah kalau istilah Jawa. Lah Ki Fakir Miskin ini dijuluki Ki Fakir Miskin, Fakir Miskin atau memang nama aslinya beliau begitu. Itu karena saking sukanya dan pedulinya beliau terhadap kaum duafa di sekitarnya. Lah dari si Fakir Miskin ini, Ki Fakir Miskin kemudian keturunannya ada yang kemudian disebut sebagai Ki Ageng Gribek. Itu jadi kalau dihitung ini sudah keturunan kelima, walaupun ada versi lain sebetulnya dipotong jadi keturunan ketiga gitu, tapi sepakat tadi kayaknya agak masuk akal dari tahun dan seterusnya. Lah dari Ki Ageng Gribek itu nanti ya seperti yang diceritakan Kidar tadi. Nama Gribek sendiri kalau tidak salah, referensi yang saya baca itu menjadi salah satu penghormatan bagi sesepuh-sesepuhnya, duriyahnya, karena dulu babat alas dakwahnya di wilayah Ngibik, Lamongan. Ngibik, kalau tidak keliru masuk wilayah Tuban, Jawa Timur. Jadi Ki Ageng Gribek itu mungkin ini kan bahasanya agak asing ya, karena nama Gribek di wilayah Klaten atau mungkin di wilayah Jateng kan sangat jarang. Lah sementara itu Mas Sari, jadi urut-urutannya tanpa ada pertentangan, tapi secara tahun, secara urut-urutan tadi dan itu juga secara resmi dulu sempat ditulis oleh sesepuh Jatinom. Oke, terima kasih Gus. Jadi gini Sobat Milenial, Anda semua tidak perlu bingung. Memang inilah saatnya sinyal kebudayaan di Nusantara Indonesia ini memang menguat.
kalau kita telusur sejarah memang ada beberapa banyak versi pendapat. Kalau memang kita dadi udur-uduran, piye sing gak iso mbuktekke kan tidak bisa. Tetapi paling tidak dengan kajian secara komprehensif, ada genealogi di dalamnya, kita bisa mengurutkan akan kesejarahan itu secara benar. Nah, tetapi diskursus daripada kesejarahan ini tetap kita tumbuhkan kepada sobat milenial Indonesia. Nah, nanti sebelum kita sampai pada apem, artinya apem ki apa karepe kepiye, kita selesaikan dulu untuk jalur nasabnya dulu. Nah, ngaten nggih, Bapak. Nah, tadi versinya Bapak Daryanto dan Bapak Ansori sedikit berbeda, tetapi pada poinnya adalah nasab dari Brawijaya kelima. Entah Brawijaya kelima itu sebagai bentuk legitimasi atau tidak, kita tidak dalam rangka membedah itu. Nah, barangkali ada second opinion, Pak, pendapat lain misalnya, bahwasannya yang Ki Ageng Gribek menika juga nasab dari Syekh Maulana Malik Maghribi yang ditata langsung dikirim dari Maroko ke tanah Jawa untuk menata Jawa, mengislamkan Jawa. Lah, wonten pendapat lain mengenai jalur Ki Ageng Gribek. Ya, terima kasih. Jadi memang ada beberapa pendapat. Pendapat diantaranya adalah satu, ya orang yang datang ke Jatinom ini, ya ada yang meyakini yang dimakamkan di Jatinom itu ada Syekh Maulana Malik Al-Maghribi. Yang kedua, ada yang meyakini tidak, adalah ya Kiai Ageng Gribek yang itu masih Trah Brawijaya. Permasalahannya apa? 3 tahun yang lalu kami P3K itu kedatangan tamu, ya namanya saya lupa, itu profesor dari PP itu, ya tertarik datang ke Jatinom, ya membuktikan itu kan, lah membuktikan dan sempat diarah ke makam ini. Dan kemudian saya pun juga memberanikan diri untuk bertanya. Nah, salah satu di antaranya jawabannya, ya kalau ini adalah masih Trah Brawijaya. Lah, Syekh Maulana Al-Maghribi itu di mana makamnya? Ya ada di lingkungan Jatinom. Sampai saat ini belum menemukan tempat ataupun makamnya Syekh Maulana Al-Maghribi. Saya yakin dan saya percaya ada di sekeliling ini. Nah, maka di sini ada makam Syekh Ibrahim. Lah, ini satu. Ya, ini salah satu mungkin seperti kerabat atau teman dekat nih kalau bahasa sekarang ya. Ya, kalau apa ya bahasa sekarang ya, dia itu punya sahabat ya, sahabat. Yang dari apa? Dari Maroko. Dari Maroko. Maroko datang ke sini bertemu ya bersama-sama yang Sukawroh ya, katanya dengan dakwah ya, katanya untuk mengislamkan Jatinom tadi. Lah maka beliau sampai meguru, artinya ikut Allah Yarham Mbah Ki Ageng ini sampai situ. Maka makamnya adalah di pendopo ini, tapi di luar ring 1. Ya, karena ini ketaklimannya mungkin loh ya, antara Syekh Ibrahim dengan Allah Yarham Mbah Ki Ageng Gribek. Nah, ini rasa hormatnya barangkali menurut saya seperti itu. Ya. Nah, ini yang berkaitan dengan apa Ki Ageng Gribek. Memang benar apa yang disampaikan oleh Gus Ansori tadi. Memang Mbah Ki Ageng itu kadang-kadang namanya itu berganti-ganti sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebutuhan untuk apa? Untuk memerangi VOC. Namanya sudah ganti. Ya, karena ya ini memang strategi. Tergantung siapa yang berkuasa. Iya, siapa termasuk yang siapa yang lawannya. Siapa yang akan melawan Nuswantoro ini lah, maka dalam berjuang Mbah Ki Ageng ini ya menggunakan nama yang beda, artinya untuk apa ya? Disamarkan. Disamarkan ya, walaupun inilah yang menjadi apa kawicaksanan oleh Mbah Ki Ageng itu seperti itu. Lah salah satu di antara betul fakir miskin itu sebutan karena Mbah Ki Ageng suka bersedekah. Ya, tidak membedakan siapa saja. Maka santri-santrinya oh nggih Kiai fakir miskin seperti itu. Nah, kemudian juga banyak sekali yang menyebutkan bahwa Allah Yarham ini apa ya istilahnya ketika
Kanjeng Sinu Sultan Agung itu untuk utusan ke Palembang. VOC, ya, Oh, ke VOC. ke VOC. Lah ini Mbah Ki Ageng ini juga mengatur strategi untuk mengirimkan ke daerah Semarang para santri-santrinya itu. Maka Mbah Ki Ageng ini tidak Mbah Ki Ageng Gribek, tapi Kiai Jaka Jaki. Untuk apa? Untuk apa ya istilahnya mengelabui ya VOC agar apa yang menjadi tujuannya itu tercapai. Nah ini salah satu diantaranya atau beberapa sebutan-sebutan. Sekalian mengkonfirmasi Mas Ari, mohon izin. Bagus, ya. Langsung aja. Jadi tapi yang apa ya sesuai dengan informasi dan beberapa referensi yang saya baca, leres nggih kalau Ki Ageng Gribek itu napa putra Mbah Kiai Fakir Miskin yang diambil menantu sama Sunan Giri. Leres nggih. Jadi itu saja. Jadi nanti ketika karena ada beberapa yang iki jane keturunan sopo dan dari mana itu kan leres. Karena yang satu saya lupa karena seingat saya Mbah Gribek sendiri itu punya saudara, cuma namanya nyuwun ngapunten saya lupa. Yang Ki Ageng Gribek sendiri diambil menantu oleh Sunan Giri sama Nyai sinten sinten di yang putra Mbah Giri. Nggih, Nyai Ledah nggih. Terus yang satu saudaranya ini diambil menantu sama Kiai Betara Katong. Nggih, Ponorogo nggih. Artinya secara baik apa ya, secara rohani, secara darah biru Mbah Gribek memang sangat kuat gitu kan. Niku mawon yang tadi pengen saya konfirmasi, berarti betul bahwa beliau ini masih menantu. Iya. Oke, sobat milenial. Selanjutnya begini, bahwasanya tadi ada beberapa pandangan mengenai nasab keberadaan terah daripada Ki Ageng Gribek ini ya. Karena juga memang waktu itu berganti-ganti kekuasaan, maka juga gampang sekali sejarah itu dibelokkan. Sekarang ada lagi pemikiran yang misalnya pendapat begini, terkait dengan Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Oh, Sunan Gresik. Iya, Sunan Gresik yang kemudian menurunkan Maulana Ishak, Sunan Giri atau Raden Paku sampai Sunan Prapen dan Ki Ageng Gribek. Ini kan juga dimensi baru, Pak. Nah, artinya kita berbicara ini bukan pada nasabnya, tapi begini. Literasi di Indonesia mengatakan bahwasanya pondok pesantren, pelopor pondok pesantren di Nusantara itu adalah Giri Kedaton. Tetapi Ki Ageng Gribek yang ada di Jatinom ini juga termasuk pesantren kuno. Karena ada terkait antara pesantren Giri Kedaton dengan Ki Ageng Gribek. Lah berarti sejauh mana Ki Ageng Gribek di Jatinom ini secara institusi membuat pesantren Ki Ageng Gribek. Monggo. Ya, menyambung ya kaitannya dengan memang Mbah Ki Ageng Gribek ini ya seorang ulama dan mestinya banyak santri-santri. Nah, namun keunikan beliau ya, kewicaksanaan beliau itu memang tidak membuat istilahnya bangunan secara permanen untuk mondok para santri-santri. Artinya Mbah Ki Ageng ini ketika memberikan nasihat, memberikan ilmu, ini ya cukup di masjid Alit ketika itu. Masjid Alit yang sebelah timur. Yang tadi guys. Nah terus setelah itu, lah ini sebetulnya strategi. Kenapa kok para santri ini tidak menetap di situ? Ya ini karena strategi. Ya setelah Anda selesai ngaji di sini ya kembali ke rumahnya masing-masing. Tapi masih punya kewajiban apa? Menyebarluaskan di lingkungannya masing-masing. Nah, di sini ini, jadi istilahnya kalau sekarang mungkin ya Gus, santri kalong. Santri kalong. Ya. Artinya apa? Setelah berguru atau ngaji bersama, setelah selesai ya disuruh pulang. Nah, nanti datang lagi
Nah, kemudian sambil checking. Ya, checkingnya apa? Wis tekan apa? Sepiro wisan sing tok apa nggodak wah nang lingkunganmu. Nah, ini sejauh sambil mana? ya sejauh mana Anda berperan dalam menyebarkan Islam di lingkunganmu. Ini sebetulnya kan sangat luar biasa. Betul. Jadi langsung bisa cross check ya, langsung bisa menanyakan. Nah, otomatis para santri-santrinya itu tidak mau kalah, tetap harus mencari ilmu-ilmu tadi, khususnya yang ilmu yang dari Mbah Ki Ageng Gripik. Sehingga Islam di wilayah Jatinom, Kadipaten Klaten, nah, Surakarta, nah, ini pengaruhnya salah satu diantara adalah pengaruh dari para santri-santrinya Mbah Ki Ageng. Salah satu contoh ada yang di Ndelanggu, ya, ini Raden Perwito, itu Ya. Lulusan Ki Ageng. Iya, dalam catatan seperti itu. Masih banyak lagi yang belum dicatat, itu masih banyak lagi. Dan saya punya keyakinan dan insya Allah lah itu strategi Mbah Ki Ageng dalam mengislamkan wilayah khususnya Jatinom, kemudian Kadipaten Klaten sampai ke Solo Raya istilahnya. Ya. Jadi di sini sebagai pos, kemudian santrinya untuk membuat eskalasi Islam. Iya, disebarkan di daerahnya masing-masing. Kalau Baik, Pak. bagi saya hal-hal seperti ini yang perlu kita melakukan reproduksi makna kalau bahasa saya nggih. Artinya ketika kita melakukan ziarah itu ya berdoa iya, terus kemudian istilahnya ngeruat secara fisik monggo. Tapi bahwa bagaimana sejarah beliau, terus kemudian apa yang bisa kita ambil teladan dari beliau itu. Jadi ketika kita naluri yang harusnya berkembang, ketika kita banyak berziarah, tentu ajaran-ajaran yang kita ziarahi harus kita bawa kemana-mana gitu. Jadi tidak sekedar, mohon maaf sekali, untuk kepentingan kita pribadi, dalam artian ziarah biar saya soleh, biar saya, tidak sekedar itu sah-sah saja. Tapi bagaimana ajaran yang kadang kita ke Ki Ageng Gripik atau ke wali yang lain itu kita juga tahu. Lah bagi saya ziarah itu salah satu reproduksi maknanya semacam ini. Selain berdoa, terus kemudian mungkin membersihkan makam, napak petilasannya, terus kemudian mengungkap sejarahnya dan menyebarkan. Jadi ajaran beliau bagaimana. Nek saya ini terkait reproduksi makna ini harus ikut kita sebarkan, termasuk kita dalami. Tidak sekedar tahu, oh sejarah Mbah Gripik begitu, sejarah Sunan Giri begitu, Sunan Kalijaga begitu, tapi apa yang beliau lakukan dan apa yang bisa kita teladani. Gitu. Oke. Siap ya. Sobat Milenial Indonesia, kita break sebentar. Kembali lagi bersama FV4, channelnya anak muda Indonesia, Made in Klaten. Pak Daryanto, karena yang paling identik daripada Ki Ageng Gripik dan juga Kutha Jatinom itu adalah tradisi apeman. Nah, ini bagaimana sejarahnya, nilai-nilai saparan dan apem itu tersendiri, genealoginya seperti apa? Terima kasih. Ini kaitannya dengan apem Jatinom. Ini budaya, merupakan satu bentuk budaya tradisi. Jadi sebaran apem atau andum apem ini sampai besok tanggal 24 September itu sudah 4 abad lebih 2 tahun. Berarti ke 4 abad. 24 September besok itu sudah 4 abad lebih 2 tahun. 402 tahun. Karena apa? Karena ketika beliau ini ndereki atau mengantar Kanjeng Sultan Agung untuk menunaikan ibadah haji, sepulang dari ibadah haji ini beliau sampai ke Jatinom, ya awalnya adalah pada bulan Sapar. Ya, pada bulan Sapar. Mengapa kok lama? Ya pada waktu itu kan belum ada transportasi kecuali kapal laut. Ya. Nah, itu ada tetengeran. Istilahnya tetengeran Senggalan Jawa. Senggalan. Ya.
Ratu suci tataning jagat. Berarti itu kalau dibaca angka tahun Jawanya adalah 1541 Saka. Nah, kalau kita Maseikan, nah itu ya sekitar tahun 1619 Masehi. 1619. Ya, 1619. Sultan Agung ya. Pada masa Sultan Agung. Lah maka beliau setelah pulang haji juga wicaksana. Punya satu cita-cita. Ya mestinya Islam harus lebih berkembang. Lah maka beliau ini membawa 3 macam oleh-oleh. 1 air, 2 tanah, 3 panganan atau kue. Orang Jawa menyebutkan kue gimbal karena apa? Ya kuenya besar. Nah, ini salah satu di antaranya itu didumke, dibagikan kepada para santri dan kanan kiri masyarakat pada waktu itu. Yang tidak diandumkan cuma 1 tanah. Ya, tanah ini untuk apa? Tetenger. Tanah yang dari Mekah tadi. Nah, ini ketika beliau mau melaksanakan wukuf hari ke-8 itu beliaunya atau beliau Ki Ageng Gribek itu sudah menyiapkan ini besok akan saya bawa pulang untuk medium untuk dakwah Islam dengan menggunakan tadi 3 tadi. Nah, tanah ini terus diberikan di tanah lapang yang diberi nama atau dikasih tetenger oro-oro. Oro-oro itu adalah sebenarnya adalah tanah lapang. Maka terus dinamai dikei tenger atau diparingi tetenger oro-oro tarwiyah. Ya, tarwiyah itu adalah hari ke-8 di bulan Dzulhijjah. Nah, fungsinya apa? Ya untuk sholat Id, Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, air mestinya ya identik dengan air Zam-Zam. Ya. Kemudian yang ketiga ini yang unik. Ya. Kenapa Mbah Ki Ageng kok memilih kue panganan? Ya karena kepercayaannya sedekah sing mulih gampang. Ya lebih mudah. Ini ya sedekah yang namanya panganan. Ya daripada brono. Nah maka ini medium. Nah, ketika itu beliau kundur, ada taklim begitu, para santri ngumpul, oh sudah kundur. Ya kebetulan itu pas bulan Sapar, tanggal 15 Sapar. Artinya apa? Pas Purnomo Siden. Purnomo Sidi. Ya, artinya bulan pas di tengah. Lah pada waktu itu juga hitungannya juga pas karena langit cerah dan bulan purnama itu kan tidak pakai lampu kasarannya. Nah maka beliau menyampaikan dakwah intinya ya dalam dakwah itu intinya satu adalah untuk memperteguh keimanan kita. Ayo do pengen kuat pora. Nah kuat apa nih? Ya kuat apanya? Ya kuat fisik. Otomatis karena untuk ngupoyo-upo mencari rezeki. Nah, kemudian ya kuat nggung ibadah. Ya, kalau awaknya sehat kan untuk ibadah 5 waktu plus. Dan sebagainya. Maka ini mohon kepada yang Maha Kuat. Nah, Allah Ta'ala Al-Qawiyun atau Qawiyun. Al-Qawiyun. Ya, Allah engkang Maha Kuat. Nah, inilah Simbah itu memberikan pelajaran ya sedikit-sedikit saja. Mengambil nama-nama keistimewaan nama-nama Allah. Ya, yang 99 itu Asmaul Husna terutama. Lah itu kalau kita jabarkan wah sangat hebat sekali. Mintalah kekuatan hanya pada Allah karena Allah yang hak atau Al-Qayyum atau maka itu menjadi satu bentuk zikir. Ya Allah ya Qawi, ya Allah berikan kekuatanmu ya pada diri saya, pada raga saya, pada jiwa saya dan seterusnya. Nah kemudian itu tidak gampang, mohon itu tidak gampang. Artinya apa? Harus bersih. Ya semuanya harus bersih. Ya pikiran bersih, hati bersih,
ya, karena tidak ada dendam dan sebagainya, Iya. tidak punya pikiran ya. Makanya kan Simbah selalu mengedepankan jangan berburuk sangka, husnudzon saja kepada siapa saja. Nah, maka inilah yang menjadi apa syarat diantaranya, nek pengen jaluk, kalau pengen minta ya agar diberikan semuanya yang Anda maui, ya maka harus syaratnya harus bersih dulu. Apa? Yaitu mohon ampun, karena Allah yang pemberi ampun. Al-afun atau afu. Afu. Nah, inilah yang menjadikan satu pikiran para santri-santri dieling-eling, afun ya Allah, ya afuun ya Allah, ya afuun ya Allah, berikan ampunanmu ya Allah kepada kami. Doanya simpel-simpel saja, tapi yang penting niatnya dan pikirannya pada Allah, dan pasti Allah akan berikan ampunan. Maka ini kalau sudah itu wajib mohon, itu wajib, jangan sampai tidak minta, sombong nanti. Dan yang paling bagus adalah ittiba Rasul, senengo weweh sedekah. Nah, sedekah apa? Sedekah ngafun tadi. Senanglah memberi maaf kepada siapapun. Tidak dendam. Ya, maka semacam ini yang benar apa yang sampaikan Gus Ansori tadi. Ya, hanya jangan sekedar seremonial ziarah, tapi kita ambil makna. Kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ilmunya Mbah Ki Ageng itu kita kita aplikasikan, insya Allah kita akan lewat sirat yang betul-betul sampai menuju ke ridhonya Allah. Nah, maka Mbah Ki Ageng pun juga menegaskan ya dalam pengertian Jawa. Kowe nek pengen dadi menungso sing sejati, sapa sing arep pengen. Nah, maka di sini pun juga Mbah Ki Ageng kowe iki disebut menungso. Ning ya piye supaya dadi menungso tenan? Nah, lah maka harus bersih tadi. Harus selalu mohon kekuatan, karena kita ndak bisa apa-apa tanpa kekuatannya Allah, tanpa ridhonya Allah, tanpa kita meminta. Maka itu meminta itu salah satu bentuk ikhtiari mohon pada Allah sebelum nanti ikhtiari secara fisik. Maka nggih Kyai, abot, berat. Ya. Maka ketika beliau itu nek pengen dadi sejatine menungso ya kuwi bisa migunani ing menungso liya. Nah. Berarti ini tidak ada tendensi apa-apa kecuali hanya mardhotillah. Maka hanya mungkin di dalam hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Itu cetok ya. Dan sokeh ya Gus ya ini. Nah, maka ini perlu diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah salah satu di antara masih banyak ilmu-ilmu yang baik itu jawani dan sebagainya. Maka media inilah yang menjadi bentuk apem itu sebetulnya hanya suguhan. Nyugoto tamu, menghormati tamu. Ada air, ada panganan. Tapi air dan panganan ini digunakan media dakwah Mbah Ki Ageng. Ayo do njaluk pangapura karo sing maha pangapura, Allah al-afun ya do dipangan. Nah, mungkin ada santri yang agak ngantuk, apa ya afun iki? Apem. Mbah Ki Ageng tidak mempermasalahkan. Sing penting apa? Ayo do njaluk pangapura karo sing maha paring pangapura. Ning ya aja sombong. Ya contohnya jeneng Nabi seneng aweh pangapura. Ya njaluk ning ya aweh. Lah ini kan tatanan kehidupan sangat luar biasa. Itu kelihatannya gampang tapi sulit kalau kita laksanakan. Tapi saya yakin bismillah kalau kita sedikit demi sedikit insya Allah akan bisa. Gitu. Nggih, Bapak Daryanto. Jadi apem nggih nyuwun pangapunten nggih, nyuwun pangapura afwan nggih. Gus Ansori monggo nambahi. Saya gini, sesuatu yang harusnya ditiru sama-sama nggih, terutama oleh para juru dakwah lah. Yang pertama bagaimana cerdasnya ulama saat itu gitu kan.
Jadi tidak kemudian mencampur adukkan budaya dengan agama, tidak. iya. Tapi menempatkan agama dengan melalui media-media kebudayaan, tapi sederhana tapi tadi nggih. Iya. Mendalam ngoten lho, nggih, mendalam banget dan itu teringat betul. Dan sebetulnya kita saat ini butuh media-media dakwah sekaligus pendakwah yang ya ilmunya mungkin tidak terlalu tinggi, juga yang diberikan tidak terlalu banyak, tapi berkesan gitu. Tadi kan dari 3 simbol saja, tanah, air dan makanan. Ya. Ini kalau versi terjemahan bebas saja sih. Tanah air itu kan kalau jadi satu kan kita semua tahu ya. Jadi tanah air ya Nusantara lah. Makanan itu mungkin salah satu simbol kesejahteraan. Ini doa lain itu. Ya. Jadi alangkah luar biasanya. Terus yang kedua, memberikan dakwah itu kecil, mendalam, sederhana, mungkin sedikit ya. Tapi lakonono sik kuwi rasa bar ini sesuk nyantrine tambah ilmu ini, akhirnya banyak pengetahuan, tapi jadi lah sekarang kita butuh yang pendakwah-pendakwah yang termasuk santri-santri yang mau begitu. Terus yang kedua, kecerdasan yang saya tangkap tadi, safar tadi, itu saya kira juga tidak serta-merta kebetulan saja. Pasti momen-momen tertentu itu, apalagi buat ulama-ulama dahulu, Sultan Agung saat itu. Yang pertama, safar ini kalau dalam arti bahasa kita, bahasa Indonesia itu kan safar berarti kan sudah mulai perjalanan. Dan safar itu adalah hari setelah Muharram. Bulan nggih, nyuwun ngapunten, bulan setelah Muharram. Yang menurut beberapa terjemahan, Muharram itu memang hari-hari yang diharamkan beberapa hal. Termasuk misalnya tidak ada pertumpahan darah, tidak ada perang. Lah orang terus kemudian lelaku gitu kan. Orang Jawa menyimpulkan itu dengan karena tidak ada perang, pusakanya disai lah istilahnya, didelik. Artinya itu simbol-simbol ini tidak ada pertumpahan darah, tidak ada percekcokan, karena memang di bulan Muharram atau bulan Suro itu. Lah terus karena mau dirangkani, mau diomahke atau tidak dipakai, maka ya gen ranayeng niki naluri-naluri ngawur ya ayo. Yo diresiki to ya. Diresiki pakai media tertentu, ada jeruk nipis dan lain sebagainya. Mas Ari mungkin lebih paham. Dalam artian ini tidak sekedar fisik yang kemudian dikenal dengan jamasi. Itu tidak sekedar simbolisasi bahwa ini menyimpan pusaka dalam artian fisik atau mungkin kekuatannya. Tapi ini menyimpan naluri untuk berperang, naluri untuk membersihkan diri, naluri merenung. Baru kemudian masuk bulan Safar, mulai boleh bepergian. Niatnya seperti tadi yang disampaikan Kidar ajaran Ki Ageng Gribek tadi, diniati, dibekali dengan sucinya pikiran, sucinya fisik, sucinya hati, terus bermohon sekaligus memberi. Ini kan saya ngotak-atik muga-muga manfaate otak-atik. Ngatur Mas Ari, itu kecerdasan itu yang perlu kita aplikasikan, tidak sekedar saya hafal hadis A atau ayat A terus saya lempar saja gitu kan, tapi dikemas demikian. Wah, luar biasa cerdas lah saya memaknai pola-pola dakwah ulama dahulu. Jadi gini guys, bahwasannya grebek saparan pada bulan tahun ini ditiadakan karena PPKM ya. COVID-19 mohon dimengerti, tetapi yang jelas bahwasanya ketika Sultan Agung Mataram bersama dengan Ki Ageng Gribek di sini itu nggih saling pisowanan nggih Pak nggih. Itu ada sesuatu yang kemudian dibuat oleh Sultan Agung, yaitu penanggalan Jawa. Penanggalan Jawa itu adalah gabungan dari Hijriyah dan Saka. Maka bulan pertama di dalam penanggalan Hijriyah itu namanya Muharram, dadine sasi Suro. Nah, bar Muharram banjur Safar. Dadine Sapar. Lah banjur grebek saparan.
Lah versinipun Bapak Daryanto wau afem afuan nyuwun pengampunan wonten ngarsanipun Allah. Kan ngaten. Nah, jadi intinya apem itu di situ. Artinya kalau kita telusuri memang kita juga akan belajar sampai penanggalan Jawa juga gitu. Nggih. Oke, selanjutnya Pak Daryanto begini. Tadi sejarahnya sudah, sejarah nasabnya, kemudian tujuannya, apem, nilai-nilai saparan sudah. Lah sekarang khusus komplek Ki Ageng Gribeng ini wonten ngandhap menika wonten sendang pelampaian menapa kelampaian. Lajeng wonten guwa, wonten Masjid Alit lan sak piturutipun. Monggo dipun jelasaken. Ya, ini berkaitan dengan petilasan. Petilasan Allahyarham Mbah Ki Ageng Gribeng. Yang pertama dan pertama kali adalah bangunan yang ada di Jatinom, khususnya tempat ibadah, adalah satu Masjid Alit. Masjid Alit. Satu Masjid Alit. Masjid Alit. Kenapa namanya Masjid Alit? Ya memang Bentuknya alit. Ukurannya alit nggih. Dan itu sebuah kejujuran Mbah Ki Ageng. Ketika ditanya oleh Kanjeng Sinuwun Sultan Agung, "Oh, Isana, santrimu akeh banget, santrimu banyak sekali. Ini kok masjidmu cilik?" Nggih kasinggihan Kanjeng Sinuwun, "Panji masjid kula namung alit." Lah itu kawisan kesantunan Mbah Ki Ageng. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Kanjeng Sinuwun juga berpikir singkat, cerdas, memberikan solusi. Ya wis, gawe masjid sing luwih gede nang iring kulon kono. Maka membuat bangunan masjid induk, masjid gede. Masjid gede. Nah, masjid gede pada zaman Kanjeng Sultan Agung itu sebutannya itu 3. Masjid Gede Ngayogyakarta, Masjid Gede Surakarta, Masjid Gede Jatinom atau Masjid Gede Tinom pada zaman itu. Nah, maka berkembang tahun karena santrinya makin banyak, masjid induknya tidak cukup, PB 10 sudah bertahun-tahun ya, PB 10 Islam di Jatinom berkembang. PB 10 itu kan Nyun Sewu, raja yang wah sangat luar biasa. Iya, pembangunannya luar biasa. Nah, beliau Kanjeng Sunan Pakubuwono yang ke-10 itu memberikan tugas ya, perintah garwa Prameswari. Wis kono menyangoti nom tedak kono. Nah, akhirnya sebelum sampai ke sini mampir dulu di pabrik gula Karanganom sebentar, terus ke sini melihat ya kondisi masjid, hanya masjid induk pada waktu itu loh ya, pada waktu saya masih kecil ya, saya masih SMP lah, itu masjid induknya, arsitekturnya, catnya itu seperti Keraton Ngayogyakarta, warnanya abu-abu putih. Iya. Ya, dan temboknya masih seperti ini, masih tembok kuno. Tebal gitu. Nah, terus tahun 1908 Masehi. Nah, ini Kanjeng Sinuwun memberikan hadiah di Jatinom itu 2. 1 Srambi Masjid Gede. Ya. Yang kedua ini pendopo joglo Allahyarham Mbah Ki Ageng. Ini adalah hadiah dari PB 10. Yeah. Nah ini joglo. Nah, belum ada ruangan yang warnanya kuning, belum ada. Lah ini ruangan ini adalah juga jariahnya orang Jatinom. Nah, tapi joglo sudah ada. Nah, kemudian agar makam ini juga terjaga, kemudian ada saudagar Jatinom yang sukses, istilahnya itu ngendikane para sepuh, namanya julukannya adalah Mbah Harjo Bondo. Maka itu adalah jariahnya Mbah Harjo Bondo, namanya apa ya, kalau mbah-mbah dulu itu kantil. Jadi ruangan khusus. Nah, maka itu jariahnya dari Mbah Harjo Bondo. Nah, maka itu bangunan
yang hadiahnya dari PB 10. Nah, terus ini masjid pertama, masjid kedua masjid gede. Kemudian peninggalan yang ketiga adalah sumber kelampean. Kelampean atau Kelampean, Mata air. ya kelampean dari kata kalah sampean. oh nggih kalah Bukan sampean. P loh ya, tapi K dari kata kalah sampean. Singkatnya bagaimana? Lah ini Syekh Ibrahim ketika berguru ya dengan Mbah Ki Ageng Gribek selalu kalah dalam arti apa? Diskusi itu selalu kalah dalam hal kebenaran. Nah, maka Syekh Ibrahim terus oh nggih panci kula kawon. Kowe kalah ya Le. Nggih, Yai, ya wis. Kalah sampean di sana. Nah, maka itulah sumber kelampean. Ketika itu hanya sepele. Untuk apa? Mencari air untuk keperluan wudhu. Syekh Ibrahim sudah sampai di Sungai Soko, tapi Mbah Ki Ageng hanya berdiri situ mohon pada Allah, ya Allah berikan di tempat yang agak tinggi ini air yang bisa untuk bersuci. Maka itu sudah ada ada sumber. Kemudian Mbah Ki Ageng ya istilahnya ngampeng-ngampengi untuk wudhu beliau sambil nunggu tamunya tadi Syekh Ibrahim. Nah ini diakui tadi belum ada, sekarang Mbah Ki Ageng sudah bisa wudhu di situ. Nah ini 2. Kemudian 3 adalah ada gua, ada sumber, ada petilasan untuk sholat yang oleh sesepuh dulu agar kebersihannya dijaga, kesucian dijaga, terus didirikan bangunan langgar. Gua Suran, sumber Suran, langgar Suran itu satu komplek. Nah, mengapa dinamakan Suran? Ada beberapa pengertian. Suran ini adalah dari kata sursuran. Sursuran. Ya. Oh iya. Yang kedua adalah gusuran dari Masjid Alit ke bawah. Dalam arti bukan cara fisik. Nah, mungkin karohmahnya mohon pada Allah, berikan ya Allah langgar ini yang saya sering gunakan untuk sholat malam, berikan karomahmu ya Allah. Maka sama dengan Masjid Alit tadi. Justru menurut saya sakralnya lebih sakral yang langgar Suran. Langgar Suran. Oh, nggih. Nah, kemudian berikutnya adalah Guwa Mbelan. Nah, Guwa Mbelan ini unik. Guwa Mbelan itu Mbah Ki Ageng tidak buat. Tapi Mbah Ki Ageng dan para santri itu menemukan bahwa itu identik dengan gua kuno atau peninggalan zaman Portugis. Oh, zaman Portugis. Ya, karena ya kalau kita masuk ke sana ya ada ruangan-ruangan di sana. Ada pintu keluar yang satu sana, akhirnya tembok jadi satu. Jadi keluar ruangan itu ada jalan sendiri. Jadi tata ruang untuk perang itu, Pak ya. Ya, untuk Berlindung ya. satu menurut saya ya karena pertemuan khusus dengan para para santri-santri kinasih. Ayo wes, engkau ketemu wae nang Guwa Mbelan. Nah, Mbelan ini adalah salah satu nama tetenger Mbelan dari kata Mbelani. Nah, ketika itu memang pertemuan Kanjeng Sultan Agung dengan Mbah Ki Ageng itu ya di Guwa Mbelan itu kaitannya dengan masalah Palembang yang ingin keluar dari Mataram. Sehingga mohon bantuan pada Mbah Ki Ageng agar masalah Mataram dan Palembang itu bisa kembali selesai tanpa ada pertumpahan darah. Berarti di sini adalah dengan perlu diplomasi. Nah, salah satu sarananya adalah ya tadi mohon kekuatan kepada Yang Maha Kuat. Ya Kowiu. Maka dengan itu, dengan pembuktian semacam itu, Adipati Palembang ya sudah. Berarti Mataram masih tetap kuat. Ya sudah, saya tetap merungkepi bumi Mataram. Artinya selalu membayar pajak. Nah, berikutnya naik oro-oro Yakowiu. Oh, pasar. Ya, alun-alun pasar. Nah, alun-alun pasar dulunya itu terbuka, tidak tertutup oleh toko-toko, bangunan-bangunan. Sebab di situ adalah tempat berkumpulnya poro-poro santri siap-siap mau sowan Mbah Ki Ageng. Nah, di situ
ya sama rembukan ayo saiki do njaluk kekuatan pada Allah. Engko lek sibo, engko lek sowan ngene Mbah Ki Ageng. Nah di sini. Nah, maka itulah peninggalan Mbah Ki Ageng, salah satu diantaranya oro-oro Yakowiyu. Nah, kemudian yang terakhir adalah oro-oro Tarwiyah sini ya. Itu sampai sekarang ini kami ini berusaha untuk tetap menjaga melestarikan apa yang menjadi peninggalan. Ya, intinya apa? Hanya melestarikan. Monggo siapa yang mau pakai silahkan. Ya, silahkan asalkan dipakai yang pas dan benar. Betul. Ini salah satu di antaranya, karena saya kami ini P3K hanya meneruskan, tapi harus menggunakan kawicaksanaan. Siapa saja silakan menggunakan, ya tak? Tapi tetap gunakan sesuai dengan kaidah yang ada. Nggih. Terima kasih Bapak, nggih. Sobat FV4, kita lihat sebentar. Sobat Milenial Indonesia, kembali lagi di FV4. Pak Daryanto juga Gus Ansori, karena ini mengingat waktu, mohon untuk closing statement-nya singkat saja mengenai Ki Ageng Gribek. Monggo panjenengan. Lepas dari apa yang disampaikan Gidar tadi, saya lebih menangkap beberapa hal yang menjadi pembelajaran atau keteladanan kita. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan bagaimana metode mengajak tanpa mengejek lah kalau bahasa sekarang gitu kan. Berdakwah dengan santun, dengan cerdas, dan hal-hal sederhana tapi sangat mendalam. Yang kedua, saya tadi ketika Ki Daryanto tadi mengungkap terkait dengan beberapa petilasan, saya langsung nangkep ini juga bukan sesuatu yang tiba-tiba atau kemudian tanpa perencanaan. Artinya Jatinom oleh Mbah Gribek saat itu sebetulnya kita sudah sedang diajari bagaimana menata sebuah kota, memproyeksikan nih. Ya, memproyeksikan kota, bagaimana sebuah tempat suci berada di mana, terus kemudian sekitarnya sebagai apa, terus kemudian sejarahnya apa. Karena kalau tidak salah, nanti mohon diluruskan juga, yang pertama tidak jauh dari Masjid Alit sendiri, itu kan dulu sempat ada sebuah candi, candi Hindu, hanya jarak puluhan meter lah, mungkin sekitar 50 meter. Beberapa bulan yang lalu saya beberapa teman juga penelusuran tentang itu. Terus agak jauh lagi ada beberapa sisa candi-candi atau khas bangunan Buddha, salah satunya yang ditemukan, yang ditempatkan di makam ini. Satu, Mbah Gribek saat itu ketika saya penelusuran bersama teman-teman, saat itu tidak ada bangunan suci tersebut tidak dirusak atau apa. Mbah Gribek sedang menjelaskan ini loh toleransi, meskipun mungkin penduduknya saat itu nggak tahu kondisinya, tapi bangunan sucinya tetap dihormati. Yang kedua, pemilihan tempat itu mungkin di luar perhitungan kita, tapi saya yakin sangat mudah diilmiahkan, entah secara cuaca, secara iklim, suhu, terus kemudian karena ini tempat-tempat suci agak jauh dari keramaian, itu tidak mungkin tidak dipikirkan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, yang pertama tadi toleransi, yang pertama tadi tata kota atau tata ruang sebuah kota, yang kedua planologi. Planologi. Terus yang terakhir tadi, bagaimana seorang pemimpin itu mengambil kebijakan, mengambil keputusan itu dengan metode-metode bukan hanya cerdas, tapi saya mengambil pelajaran dari Sultan Agung. Tadi sempat diceritakan sangat menghormati Kyai Ageng Gribek, termasuk tadi pas ngobrol-ngobrol sederhana menentukan strategi perang itu konsultasinya ke ulama. Jadi umarok pemimpinnya konsultasinya ke ulama. Ini perangnya bagaimana, ini mau ada pemberontakan, cara menghadapinya bagaimana. Ini beberapa hal yang saya catat betul dan semoga kita semua bisa meneladani lah. Itu catatan saya, Mas Ari. Betul. Oke, Gus Ansori, monggo Pak Daryanto.
Kesimpulannya mengenai Ki Ageng Gribek Jatinom. Untuk saya pribadi dan saya mewakili pengurus pengelola pelestari peninggalan Kiai Ageng Gribek, dan itu menurut saya pribadi saya harus bertanggung jawab dalam arti melestarikan, istilahnya dalam bahasa Jawa itu yang ngopeni. Tidak hanya fisik, tapi ajaran Islam yang dibawa Mbah Ki Ageng untuk disampaikan. Mbah Ki Ageng belum selesai menyampaikan dakwah, sampai kapanpun belum. Siapa yang wajib untuk menyelesaikan itu adalah keturunan-keturunan, baik itu secara dzurriyyah ataupun secara santri lah, santri. Satu, Mbah Ki Ageng itu ya memang menurut saya pribadi adalah yang sangat luar biasa ya. Dalam arti adalah menurut saya adalah juga merupakan satu pilihan ya, pilihannya Allah, waliullah. Ya. Yang kedua dari membuka-buka sejarah, memang beliaunya itu adalah cerdas. Kelihatan ya, jadi cerdas di bidang apapun. Kemudian yang berikutnya bijaksana. Bijaksana dalam memutuskan sesuatu, bijaksana. Yang ketiga adalah kesantunan. Ya, semuanya adalah hamba Allah ya, bagaimanapun juga menghargai. Termasuk santri yang nyun sewu tanda kutip adalah bodoh aja dihargai. Ya. Artinya apa? Menerima pendapat, kritik, saran itu loh. Nah, inilah yang saya pribadi tertarik itu. Dan jarang dan hampir tidak pernah menyakiti. Dan selalu memberikan maaf. Begitu salah. Ya, makanya di sini gue wis sadurunge kowe njaluk ngapura tak kei ngapura lah. Inilah contoh. Nah, kemudian yang kedua, budaya yang tahunan ini, saparan ini adalah hanya sebagai medium dakwah saja. Ya, tapi esensi dakwah itu adalah Yakowi itu adalah mengajak, mengingatkan kembali, ayo kita kepada Rob kita yang maha kuat. Ayo kita itu masih banyak dosa, kita mohon ampun. Nah, maka di tahun ini, maka saya ini terus melestarikan, ya, harus ada tetenger. Ya, setiap peristiwa itu harus ada tetenger. Yakowi di tahun pandemi PPKM ini, saya memberikan tetenger sesuai dengan angka tahunnya Jawa. Sengkalan istilahnya. Ini kan alif ya. Ya, pertama kali ya, itu Windon yang pertama kali alif. Kudu jejeg. Ayo, ini kesempatan kita meluruskan niat kita. Nah, maka di tahun 1955 alif di Sapar atau bulan Sapar ini, Yakowiyu andum sebaran apem yang umum tidak ada, hanya sekedar zikir, tahlil, mendoakan, bersodakoh. Nah, maka saya memberikan satu tetenger. Tetenger ini adalah menandai satu peristiwa. Yang satu itu, yang kedua ini sebuah pengharapan, doa. Nah, saya memberikan tetenger ponco astro trusing bawono. Ponco limo astrogaman, ya. Ponco limo astrogaman senjata terus bawono. Nah, biar hilang bawono bumi. Nah, maka ponco itu apa? Jaga ya, jarak, pakai masker, cuci tangan ya, dengan yang dilalah saja, yang dilalah. Kemudian wah, ini kok cocoknya seperti itu, ya wis cocok le. Iki nggo donga karo nggo ngingetke para-para kuwi sing do ngati-ati. Aja keweden banget, ning ngati-ati perlu. Nah, maka disitulah ponco astra terusing bawono. Nawi di angka tahun kan pinten nggih? Nika menawi angka tahun nggih 1950 gangsal alif. Menika pas menika. Sengkalan barangkali pemirsa kan belum ada yang tahu. Kalau sengkalan itu bacanya dari kanan di sini. Ya, maka ya inilah sambil untuk melestarikan kasus Ranjawi. Saya kira seperti itu. Ya, pemirsa semuanya. Mohon maaf. Matur nuwun sanget Bapak Daryanto juga Gus Ansori. Kita sudah bisa ziarah kubur di Ki Ageng Gribek.
Halo Sobat FV4 Nusantara, demikian ziarah kubur kami di makam Ki Ageng Gribek di Kota Jatinom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Bagi pemirsa Nusantara yang ingin berkunjung ke Jatinom, silahkan, atau ke Ki Ageng Gribek. Tentu tetap dengan prokes. Harapannya pesan kita semuanya kepada seluruh pemuda di Indonesia, tetaplah menjadi pemuda yang berproduktif. Janganlah menjadi pemuda yang nirfaidah. Maka dari itu kita sebagai pemuda harus kembali merefleksikan kembali pada peradaban Nusantara Indonesia untuk menyambut bangsa Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Salam Indonesia.